Novel Perfect World untuk alur ceritanya 90% sama dengan filmnya. Namun filmnya kemungkinan banyak yang diringkas ya. Oke, langsung saja kita lanjut ke alur ceritanya, bro. Ketika arena kuno sudah dimasuki oleh orang-orang kuat, tempat itu tidak lagi menjadi sunyi. Pasalnya keempat ahli ini bertarung untuk supremasi. Tinju suci 10 Raja Mahkota bentrok dengan tinju kuat dari pria seruling. Keduanya merupakan rival sejak pertama kali Immortal Ancient dibuka. Sementara itu, pertempuran hebat Xiao dan Ning Chuan sudah mencapai langit. Itu adalah pemandangan abnormal yang mengejutkan. Xiao berteriak keras dengan seluruh tubuhnya yang berwarna emas. Pada saat ini, ia menghasilkan jejak tinju yang kaya dengan energi vitalitas. Ning Chuan juga menghasilkan jejak magis yang paling kuat. Ia tidak mau seorang darah pendosa bisa bertahan dari serangannya. Di arena itu, retakan kosong muncul dalam puluhan ribu garis. Kedua orang terus bertarung bagaikan dewa perang. Di bawah arena, seseorang gemetar karena tidak mampu menahan kekuatan semacam ini. Hanya sekejap mata, Ning Chuan dan Xiao sudah bertukar 1000 serangan. Di sana, Xiao mengejek Ning Chuan yang akan segera membunuhnya. Ia selalu saja merendahkan Xiao sebagai seorang pendosa. Namun kali ini, Ning Chuan belum mampu membuktikan perkataannya. Seketika Ning Chuan terprovokasi. Ia mengatakan, sebuah era menuju ketiadaan. Itu adalah salah satu kemampuan ilahi dari Ning Chuan. Xiao tidak tinggal diam. Ia mengamuk dengan pancaran kilat dalam 10.000 garis. Ia menampilkan metode rahasia dari Kaisar Petir. Bintang-bintang yang terbentuk dari kilat muncul satu demi satu. Telapak tangan kedua individu ini kembali bertabrakan. Kekuatannya meletus dengan cahaya ilahi yang tiada habisnya. Xiao pun mulai menghela nafasnya. Jenis lawannya kali ini sangat sulit untuk ditaklukkan. Jika bukan karena Xiao berkultivasi sangat keras, tidak mungkin ia bisa berdiri di sini sekarang. Xiao secara alami kagum dengan kekuatan Ning Chuan. Terlepas ia suka atau tidak dengan klan Xiao, tapi kekuatan orang ini sangat berbeda. Hal yang sama juga dirasakan oleh Ning Chuan. Ia tak menyangka keturunan pendosa ini melebihi ekspektasinya. Seseorang harus ingat bahwa Ning Chuan adalah Raja 6 Mahkota. Ia telah muncul di 6 era dan menunjukkan kekuatan ilahinya di 6 dunia. Tetapi orang di depannya ini benar-benar bangkit dalam satu era. Prestasinya benar-benar membuatnya bahkan menghela napas pelan. Di sisi lain, rambut 10 Raja Mahkota tiba-tiba terbang dengan kacau. Ia melepaskan teriakan keras hingga membuat langit mulai terbelah. Energi darah orang ini merasuki udara, menelan langit di atas dan di bumi di bawah. Lupakan arena, bahkan semua orang yang sudah bersembunyi cukup jauh merasa tidak nyaman. Banyak dewa sejati bahkan batuk darah dalam jumlah besar. Ini adalah jenis kekuatan surgawi yang mengguncang dunia. 10 Raja Mahkota berkata, arena ini adalah tempat di mana hanya yang kuat yang bisa berdiri. Ambil tinju kami terlebih dahulu untuk melihat apakah kalian berdua memiliki kualifikasi untuk tinggal di sini. Tiba-tiba 10 Raja Mahkota menghentikan sementara pertarungannya dengan pria seruling. Ia langsung melepaskan tinjunya ke arah Xiao. Ini adalah tinju naga yang tak tertandingi. Naga sejati melingkari lengannya dengan kekuatan penuh. Sambil berteriak, Xiao berkata, saya juga ingin melihat apakah Anda memiliki kualifikasi untuk berdiri di sini. Xiao melompat dan melepaskan tinju berharga kunpeng. Ini adalah tabrakan hebat antara 10 setan kuno. Bentrokan pertama antara Huang dan 10 Raja Mahkota. Pada saat itu, matahari dan bulan kehilangan cahaya. Langit dan bumi kehilangan warnanya. Ini adalah fenomena langit dan bumi yang tidak teratur.
Kunpeng bangkit dari laut, merobek naga sejati yang melompat keluar dari jurang. Selain itu, 3 helai energi abadi milik keduanya saling berkontraksi. Energi darah meluap dari serangan ini. Kekuatan ilahi menekan dunia. Namun akhirnya keduanya berpisah dan melewati satu sama lain. 10 Raja Mahkota mengungkapkan ekspresi yang terkejut. Huang adalah sosok kuat yang muncul dari satu era. Setelahnya 10 Raja Mahkota bergegas ke arah Ning Chuan. Ia melepaskan tinju yang sama untuk menguji kelayakan dari Ning Chuan. Ia tidak takut sama sekali dengan kultivasi yang dicapai oleh Ning Chuan ini. Ketika tabrakan terjadi, mereka berdua langsung terhuyung ke belakang. Pada saat yang sama, Xiao berkata, "Kamu juga akan menerima serangan dariku." Ia kembali menyerang 10 Raja Mahkota untuk melihat kemampuannya. Xiao tidak mau diuji oleh orang yang tidak layak. Pertempuran antara keduanya kembali berlanjut. Sedangkan Ning Chuan kini berhadapan dengan pria seruling. Ning Chuan sendiri punya masalah pribadi dengan orang ini. Pasalnya, ia hampir mati di sarang setan karena perbuatannya. Kini Ning Chuan akan membalas dendam. Dalam sekejap mata, keduanya telah bertukar lebih dari 10 gerakan. Pria seruling mengeluarkan teknik berharga sayap pinik sejati. Sementara itu, Ning Chuan melepaskan raungan panjang. Lengannya bersinar dan kemudian gambar tidak jelas muncul dari punggungnya. Lantas Ning Chuan membentuk jejak untuk menekan teknik pinik surgawi. Namun tentu saja pertempuran keduanya tidak berlangsung lama. Kini lawan mereka sedang mengalami pergantian. Xiao yang sangat kesal dengan pria seruling sangat ingin membunuhnya. Ia menggunakan teknik Kunpeng untuk menyerang pria ini. Ini adalah bentrokan antara burung abadi tertinggi. Bulu yang tak terhitung jumlahnya terus jatuh di antara keduanya. Semuanya diwarnai dengan darah dan mengguncang dunia. Dua makhluk yang tak tertandingi saling mencabik. Penampilan mereka sangat mengejutkan. Mereka bentrok bersama, meletus dengan cahaya yang gemerlap. Segera setelah itu, pria seruling tidak lagi menunjukkan kemampuan pinik surgawinya. Ia membentuk jejak dengan telapak tangannya. Jelas sekali kalau ini adalah salah satu dari teknik 10 setan kuno. Sepertinya teknik ini telah diperoleh di alam sarang. Beberapa ahli mengenalinya sebagai teknik berharga semut bertanduk surgawi. Hewan ini adalah setan kuno yang bersemayam di sarang setan. Ketika teknik ini ditunjukkan, pria seruling tampak sangat berbeda. Ekspresi Xiao segera menjadi serius. Ia menggunakan 3 jenis kemampuan ilahi miliknya. Meskipun itu tidak lengkap, ketika digunakan bersama dengan teknik berharganya, kekuatannya akan sangat meningkat. Ketika tinju dan telapak tangan bertabrakan, adegan paling menakutkan mulai terjadi. Energi darah dari pria seruling mengalir dengan deras. Ia menjadi sangat berbeda dari sebelumnya. Kekuatannya bahkan menakutkan hingga tingkat ekstrim. Xiao dalam hati mengangguk melihatnya. Ini tidak melebihi prediksinya. Orang harus memahami bahwa pria seruling ini menggunakan darah jenius yang tak terhitung jumlahnya untuk memperbaiki tubuhnya. Ia menggunakan semua jenis teks tulang untuk merendam dirinya sendiri. Akan aneh jika energi darahnya tidak berkembang pesat. Ketika keduanya bentrok dan melewati satu sama lain, 10 Raja Mahkota langsung bergegas melawan pria seruling. Jelas bahwa dia ingin merasakan teknik berharga semut bertanduk surgawi. Sementara itu, Ning Chuan kembali mengajak Xiao untuk berduel. Nyatanya, mereka berempat sekarang melakukan huru-hara yang kacau, mengambil tindakan terhadap satu sama lain dari waktu ke waktu. Xiao sendiri tidak pernah merasa takut. Meskipun ia hanya memiliki satu akumulasi dunia, ia masih tidak takut dengan orang-orang kuat ini. Saat ini Ning Chuan mulai berteriak. Rambut peraknya mulai berhamburan. Sebuah diagram surga muncul di punggungnya. Itu tak terbatas dan juga tak terukur.
Ini adalah diagram magis yang telah ada sejak kelahirannya. Saat ini ia menggunakan teknik beraga bawaan ini untuk menekan Xiao. Ia ingin mengumpulkan dan menahannya di dalam. Di sisi lain, Xiao berteriak dan memunculkan pedang reinkarnasi. Pedang ini dibangun dari simbol dengan fragmen waktu yang menari-nari. Kemudian dua jenis teknik beraga bertabrakan dan membakar kekosongan. Waktu menjadi tidak stabil dan menyebabkan kejadian abnormal lainnya. Tiba-tiba Gu Jianyun melompat ke arena kuno. Semua orang mulai berteriak ketakutan. Orang aneh kuno yang telah melewati kesengsaraan surgawi ternyata ingin bergabung. Matanya tajam seperti pedang saat menatap Xiao. Tepat pada saat ini, raungan besar terdengar dari cakrawala. Sesosok berubah menjadi panak ilahi, menembus kehampaan dan turun juga ke arena. Itu tepatnya adalah Chang Gongyan. Ia tiba di sini untuk menghentikan Gu Jianyun. Chang Gongyan sudah berhasil melewati kesengsaraan surgawi belum lama ini. Sepertinya ia ingin menyelesaikan urusannya dengan Jianyun. Ketika keduanya tiba, Xiao tertawa sangat keras. Ia meminta Chang Gongyan untuk tidak buru-buru. Xiao akan memberikan pelajaran pada Gu Jianyun. Lembah Pedang, Gua Awan Api, dan yang lainnya telah menekan warisan kuno Provinsi Xin. Jadi Xiao tidak akan memiliki kesan baik sedikit pun terhadap mereka. Xiao segera mengacukan tinjunya, sedangkan Gu Jianyun menarik pedangnya. Bentrokan keduanya membelah kehampaan dan melepaskan puluhan ribu garis. Xiao dengan tangan kosong menghadap ujung pedang. Setelah tabrakan hebat, darah mengalir keluar dari sudut bibir Gu Jianyun. Pedang ilahi semakin redup saat ia terhuyung mundur. Raja muda yang paling kuat dari lembah pedang ternyata tidak lebih dari ini. Itu adalah kalimat singkat yang Xiao ucapkan. Ia kemudian membantai Ning Chuan dan meninggalkan Gu Jianyun. Itu karena Ning Chuan juga datang untuk memberikan bantuan. Pupil ganda tak terkalahkan, tak tertandingi sejak zaman kuno. Bagaimana mungkin aku tidak akan ikut dalam pertempuran ini? Di kejauhan seorang pemuda berkata dengan sangat pelan. Itu adalah Xi Yi yang muncul sambil menginjak kehampaan. Dia pun tiba dengan cepat dan turun ke arena. Xi Yi tidak suka dengan Gu Jianyun yang telah menindas orang-orang di provinsi dosa. Kini Jianyun harus menerima ganjaran atas perbuatannya. Segera setelah itu kekosongan meledak. Energi kacau menyebar di udara. Mata Xiao melepaskan dua sinar cahaya dan terbang menuju Gu Jianyun. Gu Jianyun segera menahan dengan pedangnya. Namun ia masih diledakkan oleh dua sinar itu. Bahkan Jianyun dipukul sampai lengannya berlumuran darah. Tak berselang lama, sebuah raungan panjang terdengar di udara. Orang lain kini mendarat di arena dengan sombongnya. Ketika tiba, ia berkata, "Sayang sekali tidak ada keindahan luar biasa di arena ini. Kalau ada, saya hanya akan membawanya." Saat Xiao berbalik, ia segera mengenali orang ini. Ia telah melewati pukulan orang ini sebelumnya di alam void. Orang ini adalah laki-laki misterius yang memiliki cakra reinkarnasi. Pria ini langsung menargetkan Gu Jianyun sebagai lawannya. Sontak Jianyun menjadi sangat marah. Ia tidak suka menjadi target orang lain untuk menguji kekuatannya. Sesaat kemudian, tawa besar terdengar dengan api mengamuk membakar langit. Seorang laki-laki yang lain kini muncul di arena. Ketika baru sampai, ia mengatakan, "Aku si Yan Fei telah keluar dari pengasingan." Seketika arena kuno menjadi sangat kacau. Orang-orang yang paling kuat hampir semuanya telah tiba. Jadi pertempuran besar yang akan menentukan akan segera dimulai. Tangisan pedang memecahkan langit dan suara berdering terdengar di cakrawala. Rambut Gu Jianyun acak-acakan. Seluruh tubuhnya berlumuran darah. Sepertinya ia akan menjadi gila. Ia benar-benar menjadi marah dan sangat murka.
Itu karena orang-orang yang naik ke arena menggunakannya untuk menguji kekuatan mereka. Ia menjadi standar untuk mengukur kekuatan. Bagaimana ia bisa membiarkan ini terjadi? Selama pertempuran antar raksasa ini, arena kuno sudah sangat membludak. Orang-orang ini adalah orang aneh kuno. Salah satunya adalah seorang wanita yang memegang gunung berapi mini setinggi 1 inci. Di dalam magma mengambang peti mati berukuran kecil. Itu tampak menyeramkan dan juga misterius. Ada juga gadis lain dengan rambut emasnya yang berhamburan. Ia melepaskan teknik seni surgawi yang membuat arena semakin kacau. Pertempuran hebat berlanjut tanpa henti. Suara Dao terdengar bergemuruh. Itu adalah tanda kalau keberuntungan alami akan segera muncul. Jika mereka tidak naik ke panggung, maka tidak akan ada lagi kesempatan. Jadi mereka harus terus bertarung selama kekacauan ini. Dalam kondisi seperti itu, 10 Raja Mahkota kembali menguji semua orang. Ia melepaskan tinjunya ke segala arah. Ia menyapu kerumunan sendirian menghadapi orang-orang yang baru saja tiba. Orang-orang itu semua menderita serangan. Tidak punya pilihan selain melawan. Ada beberapa yang batuk darah dalam jumlah besar. Di antaranya termasuk orang aneh kuno. Sangat sulit bagi mereka untuk memblokir kekuatan 10 Raja Mahkota. Namun tak diduga, orang aneh kuno yang tidak bisa bersaing punya strateginya sendiri. Mereka menyuruh semua anak buahnya untuk bergegas ke arena. Ini dilakukan agar orang aneh kuno ini memperoleh peluangnya. Dengan semakin banyaknya orang di arena, kekacauan semakin meningkat. Ini adalah perang kacau yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dari dulu hingga sekarang, tidak pernah ada pertempuran yang begitu kacau. Tidak diketahui berapa banyak praktisi yang naik ke arena. Mereka berdiri bersama dengan beberapa orang aneh kuno. Xiao dan pria seruling serta 10 Raja Mahkota berkelok-kelok melewati kerumunan. Mereka menyapu semua orang di jalannya. Pertempuran hebat tidak terpengaruh untuk mereka. Siapapun yang berani menghalangi akan menderita. Tiba-tiba belati tulang terbang keluar menusuk ke arah punggung Xiao. Cahaya gelap melonjak. Ini adalah artefak magis Dewa Surgawi yang menyerang secara diam-diam. Xiao melepaskan teriakan ringan menyemburkan esensi spiritual dari mulutnya. Itu disertai dengan pancaran kacau, membimbing dan menggerakkan belati itu. Di kejauhan, tangisan menyedihkan segera terdengar. Ada praktisi yang menderita bencana. Kamu diam-diam berani menyerangku. Dengan ujung jarinya, Xiao melepaskan bulu kunpeng hingga orang itu terbunuh. Tak lama seseorang dari Gua Awan Api muncul di arena. Ia adalah salah satu orang aneh kuno dan itu adalah teman baik Gu Jianyun. Di arena mereka sepakat untuk bersatu membunuh Hua. Keturunan darah orang berdosa harus dilenyapkan. Alasan mengapa seseorang menggunakan artefak magis Dewa Surgawi untuk menyerang Xiao justru karena dorongannya. Itu persis seperti yang diprediksi oleh banyak orang. Ada beberapa sekte besar yang sudah merencanakan ini semua. Mereka bekerja sama dengan penduduk asli dan menciptakan artefak magis Dewa Surgawi. Nantinya artefak ini digunakan untuk berurusan dengan beberapa orang aneh kuno. Gua Awan Api, Istana Abadi, dan yang lainnya sebelumnya telah melakukan ini. Artefak magis Dewa Surgawi dan kekuatan rahasia itu sekarang sudah mulai muncul. Gu Jianyun pun mulai mengerutkan keningnya. Meskipun ia ingin bunuh Huang, bergabung dengan orang lain sepertinya bukanlah gayanya. Tapi ia tidak boleh memiliki keraguan sedikit pun. Saat ini pertempuran menentukan sudah terjadi. Jianyun harus memantapkan semua keputusannya. Saat ini praktisi Gua Awan Api akan membantu Ninchuang untuk membunuh Huang. Dan kemudian mereka akan menonton dari pinggir saat 10 Raja Mahkota dan pria seruling saling menghancurkan. Ketika saatnya tiba, kelompok mereka akan dapat menang dan mendapatkan keberuntungan alami. Tepat pada saat ini, dua orang mulai mendekat. Mereka mengirimkan suara
pada Gu Jianyun dan sosok pria ini. Gu Jianyun merasa sangat terkejut. Ternyata masih ada orang aneh kuno yang lainnya. Pria dari Gua Awan Api mengatakan, ketika saatnya tiba, mereka juga akan membunuh Ning Chuan. Walaupun ia tidak suka dengan uang, tetap saja ia bukan bagian dari klannya. Setelah mengetahui semua rencananya, keempat orang ini berpisah dan bergerak secara diam-diam. Sesaat kemudian, pagoda Dewa Surgawi muncul di atas kepala Xiao. Rambut halus Xiao langsung berdiri tegak. Ia menghindar ke samping, tapi tiba-tiba diserang oleh tombak Dewa Surgawi. Namun Xiao masih bisa menghindarinya. Ketika itu terjadi, sebuah jaring besar hendak mengikatnya di dalam. Selain itu, Gu Jianyun juga mengambil tindakan. Pedang suci membelah langit untuk merata Xiao. Tapi tak diduga, Xiao masih bisa menghindar kali ini. Ia masih tegak berdiri untuk menghadapi keempat musuhnya. Di tangannya sepotong tulang putih bersih mulai muncul. Ini adalah diagram 10.000 roh yang akan menetralkan segalanya. Ketika tulang itu digunakan, tombak Dewa Surgawi di tangan musuhnya tidak bisa bergerak. Semua kekuatan magisnya larut dan tidak bisa maju. Pada saat yang sama, Xiao meletus dengan teknik berharganya. Sayap kunpeng muncul di punggungnya, diikuti dengan petir yang paling kuat. Kemudian sebuah pedang dari simbol reinkarnasi dipegang di tangannya. Ia bergegas ke depan untuk menghadapi Ning Chuan secara langsung, dan kemudian berbalik untuk membunuh Gu Jianyun. Gu Jianyun merasa sangat khawatir. Jenis kekuatan ini tidak bisa dihadapi secara langsung. Begitu Wang bergerak, orang di sekitarnya merasa tercekik. Raja Gua Awan Api berteriak sangat keras, karena saat ini Xiao mulai mengincarnya. Pedang reinkarnasi ditebas hingga ia terbunuh. Dari belakang, Ning Chuan langsung mengambil tindakan, namun ditepis oleh sayap kunpeng. Selanjutnya, Xiao bergegas maju menggunakan diagram 10.000 roh untuk menghentikan pagoda Dewa Surgawi. Tinjunya hancur, menghancurkan seorang raja dan mengubahnya menjadi kabut berdarah. Kemudian ia terus menghasilkan jejak kaisar petir menampar tanpa berhenti. Petir terjalin meledakkan orang aneh kuno yang lainnya. Lalu saat Xiao bergegas menuju Gu Jianyun, Zhang Gongyan mengambil tindakan. Ia menembakkan panah membuat Gu Jianyun batuk darah dalam jumlah besar. Panah itu menembus bahunya, membuat area itu seketika meleduk. Gu Jianyun terbang keluar hingga ia jatuh dari arena. Sudah waktunya untuk mengakhiri ini. Kalian semua menyingkirlah. Seseorang mulai berteriak. Nyatanya itu adalah pria dengan cakra reinkarnasi. Cakra reinkarnasi muncul di tangannya. Pada awalnya, kekuatan dis ini tidak pernah ditampilkan. Tapi ketika pergelangan tangannya menghasilkan darah, dis kuno ini perlahan-lahan dihidupkan kembali. Benda itu menampilkan gelombang energi kacau dan melepaskan kekuatan besar. Dis reinkarnasi ini tidak terbayangkan. Pada saat ini ia mengaktifkan sudut dis reinkarnasi untuk menekan semua orang. Dengan dis itu, ia ingin meledakkan semua orang dari arena dan menjadikannya pemenang terakhir. Apakah menurutmu ini saja sudah cukup untuk menekan semua orang? 10 Raja Mahkota langsung berteriak. Pada saat itu, sebuah pohon kecil muncul di tangannya. Tingginya kurang dari 1 kaki. Ia meraih dis itu dan dengan ganas menyapunya keluar. Pada saat ini, cahaya keberuntungan terbang dalam 10.000 garis. Itu sepenuhnya menghapus semua energi kacau yang menekan ke arena. Di sisi lain, pria dengan seruling bahkan lebih tenang. Di tangannya muncul tanduk sederhana dan alami. Itu adalah tanduk tunggal semut tanduk surgawi. 10 tanduk abadi yang ganas dan tak tertandingi. Semua orang menjadi terpana. Ekspresi pria dengan dis reinkarnasi langsung berubah. Sebenarnya, 2 orang ini sudah mampu menghentikan kekuatannya. Tepat pada saat ini, langit dan bumi mulai bergetar. Retakan kekosongan besar tiba-tiba mengeluarkan suara. Retakan itu terus meluas dan mempengaruhi stabilitas arena. Jelas sekali kalau orang dari dunia luar akan masuk ke Immortal Ancient.
Semua orang berteriak ketakutan. Penduduk asli bahkan lebih terguncang. Mereka merasa sangat khawatir. Perubahan besar akan segera terjadi. Tak diduga tiba-tiba seberkas cahaya menyapu Xiao dan hendak membawanya pergi. Di depannya ada gerbang cahaya yang mungkin memiliki banyak peluang. Seketika semua orang mengepalkan tinju mereka. Sudah dipastikan kalau arena ini telah memilih Xiao sebagai pemenang. Semua orang tahu bahwa Xiao sebelumnya memenangkan 800 pertarungan. Orang yang menang paling banyak di antara orang-orang ini. Kemungkinan itu alasan ia ditarik ke gerbang cahaya. Tapi ternyata Xiao masih mendapat halangan. 10 Raja Mahkota mengacungkan pohon kecil di tangannya dan menghasilkan 10.000 hukum alam dan dengan paksa menghentikan Xiao. Ia ingin menyeretnya kembali ke arena. Sementara itu, Xiao memegang diagram 10.000 roh di tangannya. Ia menggunakan artefak itu untuk melawan pohon dunia. Di antara kedua benda itu, sejumlah besar energi kacau mulai meletus. Semuanya kabur, membuat arena kuno bergetar hebat. Jenis adegan ini mengejutkan semua orang. Kemudian kekuatan tarikan dari gerbang cahaya semakin kuat. Ia tidak akan membiarkan Xiao ditarik oleh orang lain. Sesaat kemudian, pria dengan seruling mengambil tindakan. Tanduk tunggal tidak terlihat terlalu panjang, tetapi lebih berat dari 10.000 gunung besar. Tekanannya membuat orang lain sulit bernapas. Untungnya, Xiao memiliki metode untuk menandinginya. Diagram 10.000 roh di tangan kanannya melawan pohon dunia. Sementara itu, skala naga di tangan kirinya menghadapi serangan pria ini. Gelombang tangisan drakonik mulai terdengar, merobek 9 langit menghentikan tanduk tunggal itu. Skala naga ini diperoleh Xiao dari kapal hitam. Ternyata itu adalah skala penentang naga sejati. Benda itu termasuk artefak yang sangat langka. Melihat Xiao masih bisa berjuang, beberapa praktisi mencoba menghentikannya. Jika Xiao berhasil masuk ke gerbang cahaya, maka semuanya akan berakhir. Hanya dengan menghentikannya, orang-orang ini masih memiliki kesempatan. Pada saat itu, semua jenis teknik berharga terbang ke arah Xiao. Itu adalah pemandangan yang sangat mengerikan. Satu orang Huang menghadapi ganasnya serangan praktisi hebat. Xiao pun seketika mengeluarkan raungan hebat. Seluruh tubuhnya langsung bersinar. Dengan 2 harta ilahi di tangannya, ia bertarung melawan kerumunan di depannya. Namun yang memberinya ancaman terbesar masih pohon kecil 10 mahkota raja. Meskipun pohon itu hanya setinggi 1 kaki, tapi untayan fragmen daunnya mencegah Xiao memasuki gerbang cahaya. Saat ini ia masih terikat oleh pohon dunia ini. Terlepas dari ini, kekuatan tanduk tunggal semut tanduk surgawi juga menakutkan. Meskipun itu tidak bisa membatasinya, namun kekuatan ofensifnya sangatlah hebat. Jika bukan karena sisik naga di tangannya, akan sangat sulit bagi Xiao untuk menangkis tanduk itu. Tak lama, laki-laki dengan cakram reinkarnasi kembali membantai jalannya dengan artefaknya. Dengan goyangan ringan, langit terbelah dan energi kacau menyelimuti udara. Ini segera memperburuk situasi Xiao. Jika bukan karena 2 artefak berharganya, Xiao mungkin sudah dihancurkan. Tak diduga, 10 Raja Mahkota melonggarkan cengkramannya. Ia takut jika orang lain akan mencuri pohon dunia miliknya. 10 Raja Mahkota langsung maju untuk melawan Xiao secara langsung. Sementara itu, Xiao melepaskan semua kekuatannya. Seluruh tubuhnya berkobar seperti matahari yang luar biasa. Ia tidak mengatakan apa-apa, malah langsung menghadapi Raja 10 Mahkota. Tinjunya seperti batu giok, berkilau dan transparan. Melihat pihak lain menyerahkan semuanya, ekspresi 10 Raja Mahkota menjadi serius. Lengannya bersinar dan tinju naga bergabung dengan 10 teknik berharga lainnya. Tinju mereka melepaskan api Dewa Surgawi, melampaui masa lalu, seolah-olah akan menembus sangkar langit. Pria dengan seruling juga mengambil tindakan. Ia melepaskan telapak tangannya ke depan hingga permukaan arena terbelah.
teknik ini langsung dihadapi oleh Huang. Cahaya seperti kenaikan meletus di antara keduanya, menghasilkan hujan kecemerlangan yang tak ada habisnya. Cahaya menyilaukan melukai mata seseorang. Semuanya terjadi terlalu cepat saat ketiga dewa ini saling berhadapan. Tiba-tiba gunung-gunung runtuh dan lautan bergemuruh. Sebuah diagram surgawi naik ke udara. Kini Ning Chuan juga mengambil tindakan. Diagram surgawi di punggungnya ditekan ke depan. Ini membuat semua orang sangat tercengang. 4 ahli tertinggi besar bersaing untuk supremasi. 3 di antaranya sedang mengelilingi seorang ahli. Xiao kembali meraung dengan sangat keras. Baju besi compang-camping di tubuhnya bersinar. Meskipun ada banyak lubang, saat ini hal itu bukan kelemahan, tetapi memberikannya banyak manfaat. Aku juga ikut. Seseorang meraung dari belakang, juga mengambil tindakan. Ini tepatnya adalah Zi Yanfei. Orang ini benar-benar monster, mengolah seni pembakaran langit hebat ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tubuhnya mencapai kekuatan besar melalui dao api. Xiao yang melihatnya langsung mengerti. Orang ini memiliki api kuno yang disempurnakan bersama dirinya. Hampir sama dengan api kuno yang dimiliki oleh King Yi. Xi Yanfei menyempurnakan seni pembakaran langit besar yang sangat hebat. Itu adalah sesuatu yang sebanding dengan reinkarnasi 6 dao atau seni 9 surga ke-10. Sekarang ia bahkan bergabung dengan api asal yang ditinggalkan oleh keabadian sejati. Jadi kekuatan yang ia tunjukkan benar-benar tak terbayangkan. Tidak heran ia mengatakan bahwa dirinya mengembangkan seni surgawi ke tingkat yang belum pernah terjadi. Namun cerita itu tidak berlaku bagi orang seperti Xiao. Ia menghadapi Yanfei secara langsung. Xiao tidak bersembunyi dari benturan seni pembakaran surga. Itu karena Xiao memiliki 3 helai energi abadi yang mengelilinginya. Energi ini menekan semua api yang tidak mungkin untuk ditandingi. Seketika si Yanfei berteriak sangat keras. Ia batuk darah dan mundur ke belakang. Luka-lukanya sangat serius. Ia menderita kerugian dalam bentrokan hebat itu. Ia sangat bingung kenapa hal ini bisa terjadi. Lantas dengan suara dingin, Xiao berkata, "Kembalilah dengan seni surgawi Anda setelah Anda mengolah 3 helai energi abadi." Jelas sekali saat bertarung melawan 3 makhluk agung, Xiao juga memandang rendah orang lain. Segera setelahnya, orang yang lain bersatu dan menghasilkan artefak berharga. Dengan banyaknya artefak ini, tidak mungkin Huang bisa selamat. Pada saat yang sama, Xiao menghasilkan teknik Dewa Willow. Dengan suara renyah, banyak ahli terbunuh dengan satu serangan. Sampai-sampai ada 3 orang aneh kuno yang juga terbunuh. Lalu dengan suara keras, Xiao berkata, "Semua orang yang menghalangi jalanku akan segera mati." Ia mengerahkan semua kekuatannya, menampilkan semua metode rahasia untuk melepaskan pembantaian. Mereka yang menghentikannya sama dengan menghentikan jalannya Dao. Pada saat ini, hanya 3 ahli makhluk tertinggi yang bisa tetap tenang. Ekspresi semua orang mulai berubah. Jenis metode itu terlalu menakutkan. Xiao mengacungkan angin surgawi, menyapu semua jalannya. Di sekitar tubuhnya, energi darah melonjak ke langit. Tinjunya tak tertandingi. Teknik Dewa Willow diaktifkan olehnya, menyapu ke segala arah. Si yang kuat tidak mengambil tindakan. Ia berdiri di samping dan terlihat agak mendung. Cahaya kacau melintas di matanya. Selain itu, Chang Gongyan juga melakukan hal yang sama. Ia berdiri di kejauhan mengamati jalannya pertarungan. Setelah beberapa waktu, Xiao berhasil menerobos masuk. Alasan utamanya adalah karena gerbang cahaya juga menunjukkan kekuatannya. Sinar cahaya yang berkembang telah menyelimuti tubuhnya. Hukum alam yang diberikan pohon dunia terpisah darinya. Itu tidak dapat mengikatnya lagi. Xiao menghilang dari tempat ini, masuk ke gerbang cahaya. Pada saat yang sama, Immortal Ancient mulai bergemuruh.
seolah-olah akan segera pecah. Retakan kosongan menjadi beberapa kali lebih besar. Sudah jelas kalau orang dari dunia luar akan masuk sebentar lagi. Perubahan besar akan terjadi di Immortal Ancient. Itu membuat semua penduduk asli merasakan ketakutan yang luar biasa. Mereka tidak tahu apakah ini keberuntungan atau sebuah bencana. Adapun para jenius dari 3.000 provinsi, mereka semua merasa kegirangan. Mereka tahu bahwa master mereka akan segera tiba. Sayangnya, mereka semua agak terlambat. Kini Huang telah memasuki gerbang cahaya. Peluang para jenius ini semakin bertambah kecil. Sementara itu, orang aneh kuno mulai merasa cemas. Kedatangan master sekte dari dunia luar menandakan bahaya ekstrim. Itu karena mereka membawa benda-benda yang menentang surga. Pasti akan ada beberapa yang akan menargetkan mereka semua. Bahkan Gu Jianyun, seseorang yang memiliki sekte besar yang melindunginya, berwajah pucat. Jika Immortal Ancient dilemparkan ke dalam kekacauan, seorang raja kuno seperti dirinya pasti akan menderita. 10 raja mahkota juga berpikiran sama. Ia merasa sesuatu yang tidak baik akan terjadi di Immortal Ancient. Tak diduga, tiba-tiba ekspresi pria dengan seruling mulai berubah. Itu karena gerbang cahaya belum menghilang dan masih terbuka. Lantas dengan seluruh kekuatannya, pria ini melesat ke arah gerbang cahaya. Semua orang menjadi terpana. Kini sosok ini sudah mengikuti jejak Huang. Seketika tempat ini segera meletus dengan keributan. Tidak ada yang bisa tetap tenang. Perubahan mendadak ini membuat semua orang sangat terkejut. Sementara itu, 10 raja mahkota juga mengambil tindakan. Seperti naga sejati yang bangkit dari jurang, ia melompat keluar dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Hal yang sama juga dilakukan oleh Ning Chuan. Ia mengeluarkan semua artefaknya untuk berjaga-jaga. Si Yi juga mengambil tindakan. Matanya bersinar membentuk domain surgawinya sendiri. Ia membelah kosongan, menyapu semua orang di sekitarnya, lantas masuk ke gerbang cahaya. Cao Yusang dan Chang Gongyang juga bergas ke depan. Orang-orang aneh kuno semuanya bergerak dan masing-masing menampilkan metodenya sendiri. Kemampuan ilahi yang hebat muncul tanpa henti. Gerbang cahaya berputar dengan kecemerlangan. Hukum alam terjalin, langit dan bumi mulai runtuh. Individu yang paling kuat semuanya masuk satu demi satu. Tapi ketika mereka melangkah melewati gerbang cahaya, mereka menemukan bahwa perlakuan yang mereka alami tidak sama dengan Huang. Huang langsung menghilang dari tempat ini, dibawa ke tujuan akhir. Sementara itu, mereka harus berlari di sepanjang lorong yang dibangun dari hukum alam dan menuju ke tempat misterius. Jika mereka terlambat, maka tidak akan ada yang tersisa. Kemungkinan semuanya akan diambil sepenuhnya oleh Huang. Lupakan orang-orang di belakang. Bahkan pria seruling dan 10 raja mahkota diam 1000 bahasa. Mereka tidak ragu untuk menggunakan sumber daya apapun untuk bergas maju. Tentu saja selama proses ini ada beberapa pertempuran. Misalnya saja si Yi menembakkan sinar cahaya ke arah diagram surgawi Ning Chuan. Di sisi lain, di depan arena, celah kosongan besar bergetar hebat. Wajah model asli menjadi tidak menyenangkan. Mereka semua kembali ke klan untuk bersiap menghadapi perubahan yang akan terjadi. Pada saat yang sama, ada juga orang-orang yang bergas menuju dunia kecil tertentu. Mereka ingin melihat sosok seperti apa yang akan datang. Bahkan ada lebih banyak jenius dari 3.000 provinsi yang bergas menuju dunia kecil itu. Mereka tidak memasuki gerbang cahaya, malah ingin menerima master sekte mereka sendiri. Di mata banyak orang, daripada bertarung melawan Huang, lebih baik bergas dan menemukan master sektenya. Kemudian mereka akan memblokir gerbang cahaya itu. Di suatu tempat di alam cahaya gelap, petir bergemuruh di antara langit dan bumi. Ini adalah salah satu dunia kecil di Immortal Ancient. Retakan besar mengalir melalui alam ini dan membuatnya menjadi sangat kacau. Seorang tetua mengenakan mahkota emas ungu mulai terlihat.
Setengah tubuhnya memasuki dunia ini. Matanya seperti pelangi ilahi menyala dengan gairah yang tak tertandingi. Di depannya ada selusin praktisi yang masih berada di ranah api ilahi dan api sejati. Orang-orang ini sudah berhasil datang duluan. Mereka sangat senang melihat master sektenya juga akan berhasil. Namun, tiba-tiba orang ini mengeluarkan teriakan keras, merasakan jiwanya bergetar. Ia merasa seolah-olah darahnya menjadi dingin saat bahaya besar mengelilingi tubuhnya. Ia melepaskan tangisan yang hebat, berjuang keras, mencoba untuk keluar. Namun Immortal Ancient memiliki hukum aneh yang terjalin di dalam celah kekosongan besar. Meskipun ada orang-orang di dunia luar yang mengambil tindakan, mendukungnya dalam melintasi alam, tapi itu masih belum cukup. Wajahnya langsung menjadi pucat. Itu karena hukum Dao tertinggi mengalir ke tubuhnya. Sesaat kemudian tulang depannya bersinar dan roh primordialnya bergegas keluar. Ia ingin melarikan diri ke peninggalan kuno abadi. Namun tepat pada saat ini, cahaya celah kosongan besar menjadi kabur. Cahaya kekacauan utama tersapu dan menebas roh primordial itu. Roh primordial seukuran kepala tangan itu berteriak dalam kesedihan. Sementara itu, dagingnya juga dibakar menjadi abu pada saat yang bersamaan. Selusin individu yang datang semuanya mundur. Wajah mereka tidak memiliki warna. Mereka cukup beruntung karena berhasil melewatinya. Sementara itu, sosok kedua tadi sepertinya tidak berhasil karena tingkat kultivasinya yang terlalu tinggi. Di dunia luar, di wilayah tak berpenghuni, retakan besar berkelok-kelok di udara. Cahaya warna-warni berwarna darah mulai terlihat. Itu adalah darah dari tetua yang sudah mati tadi. Pada saat ini, sekelompok orang berdiri di sini dan level mereka mulai dari ahli tertinggi hingga dewa surgawi. Di sana mereka berpikir apakah bisa bagi mereka untuk selamat dari celah ini. Mereka telah menyaksikan sendiri adegan mengerikan dari tetua tadi. Mereka diam-diam berpikir sendiri lalu menyimpulkan bahwa seorang master sekte sangat sulit untuk masuk. Ia akan diusir oleh Immortal Ancient. Kalau tidak, tetua tadi tidak akan mati begitu menyedihkan. Setelah memikirkannya, mereka semua mengerutkan kening dan merasa tidak mau untuk masuk. Namun setelah berpikir cukup lama, mereka yakin masih ada jalan. Dengan menggabungkan semua kekuatan, mereka bisa mengirim dewa surgawi ke Immortal Ancient. Hanya saja kuotanya tidak terlalu banyak. Tiba-tiba seorang dari istana abadi meminta agar dewa surgawinya didahulukan. Sosok tua ini sepertinya akan meledak karena kemurkaan. Jelas sekali kalau ia ingin membalas dendam kepada Huang. Pikiran semua orang sangat terguncang. Para master dari berbagai sekte tidak terkecuali. Mereka semua merasakan ketakutan yang menahan terhadap sosok tua ini. Tak lama sebuah suara juga terdengar dari kereta Kaisar Dunia. Ia juga ingin memasuki Immortal Abadi. Rata-rata orang yang ingin masuk ke sana mempunyai dendam terhadap Xiao. Di tempat lain di kedalaman gerbang cahaya, Xiao berdiri tanpa bergerak. Ia seolah-olah bisa mendengar desahan seorang abadi sejati. Ia juga menyaksikan perubahan di dalam Immortal Ancient. Xiao benar-benar diam. Jenis perasaan ini terasa sangat aneh. Pada saat itu, ia melihat ratusan dan ribuan adegan. Ada beberapa makhluk, beberapa tanaman, dan beberapa adegan pertempuran. Dalam keadaan linglung, ia melihat langit menjadi berwarna merah. Pakar yang kuat turun dari dunia luar, menabrak bumi yang besar dan mewarnai gunung dan sungai menjadi merah tua. Gimana terus, semoga Anda terhibur dengan cerita saya. Setelah memasuki gerbang cahaya, apakah Xiao akan mendapat peluang yang besar?